Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C5 Manajemen akan menjabarkan tentang rasio laporan keuangan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Selena Hadianti dengan nomor NPM 101200136. Saya Dinda Oktaviani dengan NPM 101200096. Saya Nabila Gaul Nurul Ajija dengan NPM 101201114. Saya Eli Sintia Dewi dengan NPM 101200134. Saya Tiara Nuraini Febrianti dengan NPM 101200135. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa rasio keuangan. Seperti yang kalian lihat, pengertian dari analisa rasio keuangan yaitu alat analisis keuangan perusahaan untuk melihat kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada perusahaannya. Ada rasio likuiditas yang terdiri dari rasio lancar dan rasio cepat. Lalu ada rasio manajemen aset yang terdiri dari rasio perputaran persediaan, jumlah hari penjualan belum tertagih, rasio perputaran aset tetap, dan rasio perputaran aset tetap. Lalu yang ketiga ada rasio manajemen utang yang terdiri dari dua bagian, yaitu total utang terhadap total modal. Yang kedua, ratio times interest earned. Yang keempat ada rasio profitabilitas yang terdiri dari 6 bagian. Yang pertama ada margin operasi, yang kedua ada margin laba, yang ketiga ada pengembalian atas total aset, yang keempat ada pengembalian atas ekuitas saham biasa, yang kelima ada pengembalian atas modal yang diinvestasikan, dan yang terakhir ada rasio kemampuan dasar menghasilkan laba. Lalu yang terakhir dari bagian analisa rasio keuangan ada rasio nilai. Ini kami akan lebih dalam menjelaskan mengenai rasio manajemen aset, yang berarti suatu ukuran untuk melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset, tentu saja dalam rangka untuk meraih manfaat ekonomi. Poin-poin yang ada di rasio manajemen aset akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan memberikan contoh laporan keuangan dari sebuah perusahaan mengenai rasio manajemen aset bagian rasio perputaran persediaan. Nah, untuk penjualan, kan ini ada rumusnya ya. Rumus dari rasio perputaran persediaan, yaitu penjualan dibagi persediaan. Nah, pada suatu perusahaan ini penjualannya yaitu 10 juta, tapi kita ringkas menjadi 10.000 aja ya. Dibagi persediaannya itu 3 juta, tetapi kita akan meringkasnya menjadi 3.000 saja. Hasilnya sama dengan 3,33 kali. Sedangkan rasio rata-rata industri dalam sebuah perusahaan itu yaitu 10,9 kali. Nah, perusahaan ini rasio perputaran persediaannya kan 3,3, maka dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini tidak dapat menggunakan asetnya secara efisien melalui rasio perputaran persediaan. Rasio manajemen aset poin kedua yaitu jumlah hari penjualan belum tertagih. Jumlah hari penjualan belum tertagih merupakan suatu ukuran rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengumpulkan seluruh piutang usaha setelah penjualan dilakukan. Jumlah harian penjualan belum tertagih rumusnya adalah piutang dibagi rata-rata penjualan per hari. Berdasarkan dari contoh soal yang sudah kita tampilkan, piutangnya yaitu sebesar 5.000. Sedangkan rata-rata penjualan per harinya kita harus mencarinya terlebih dahulu, yaitu dari penjualan sebesar 10.000 dibagi 365 hari. Totalnya 5.000
hari. Rata-rata dari hari penjualan belum tertagih, yaitu rata-rata industrinya 36 hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini baru mampu membayar utangnya setelah di hari 182 dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk rasio manajemen aset yang selanjutnya yaitu rasio perputaran aset tetap, yang merupakan rasio keuangan yang mengukur produktivitas dan efisiensi dari aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Untuk rumus sesuai dari perusahaan contoh yang tadi, yaitu rumusnya yang pertama penjualan dibagi aset tetap neto. Dari soal sebelumnya, penjualannya itu sebesar 10.000 dibagi aset neto atau aset tetap netonya itu sebesar 66.300, yaitu dengan hasil 0,15, dengan rata-rata industrinya sebesar 2,8 kali. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini tidak efisien terhadap penggunaan aset tersebut. 4. Rasio perputaran aset total. Rasio perputaran aset total yaitu rasio aktivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset yang dimiliki. Rasio perputaran aset rumusnya yaitu penjualan dibagi total aset. Di contoh soal, penjualannya diketahui 10 juta dibagi 76 juta. Hasilnya 0,13 kali. Rata-rata industrinya 1,8 kali. Dapat disimpulkan, perusahaan belum efisien dalam mengelola asetnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang analisa rasio keuangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.